Hello everyone, my name is Pastor June Escosar. As Every Nation Director for Southeast Asia, it is my distinct privilege to welcome all the delegates to the Build Southeast Asia Virtual Conference. These are the nations of Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Timor-Leste. We welcome you to this Facebook private group for all the delegates to interact with one another and share updates that leads to the day of the conference. Again, our threefold purpose while we are gathering together is to continue to equip and train you for the works of the ministry. Secondly, to reinforce and clarify our mission and vision, why we exist as a ministry. And thirdly, of course, to strengthen our relationship together. I hope that each of you look forward to this very, very exciting conference we have. So just please participate, be involved in our Facebook private group. Looking forward to see you at the day of the conference, October 13 and 14. God bless you all. Here we go. Your ways are high. Your ways are higher. Your love is deep. Your love is deeper. Your plans are great. Your plans are greater. I'll trust you. Sing it again. Your ways are high. Your ways are higher. Your love is deep. Your love is deeper. Your plans are great. Your plans are greater. I'll trust you. I'll trust you. 1, 2, 3, 4. Hey, your love is greater. Your love is greater. Oh, your love is greater. Shout it one last time. Your love is greater. Selamat datang Jemaat Every Nation yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, serta Bapak, Ibu, dan Saudara yang bergabung bersama kami melalui ibadah online Gereja Every Nation Yogyakarta pada hari Minggu 4 Oktober 2020. Every Nation ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober dan tahun 2020 akan berakhir dalam sekitar 2 bulan lagi. Namun, satu hal yang selalu pasti adalah kasih setia, anugerah, dan janji Tuhan kepada kita tidak akan pernah berubah. Seperti yang tertulis di Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan, mari kita bersama terus saling menguatkan, meneguhkan, berharap kepada Tuhan Yesus dan menyatakan janji-janjinya melalui pujian, penyembahan yang kita naikkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kesehatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
stone to flesh, you changed me. From stone to flesh, you changed me. My heart shaped by your hand. From death to life, you raised me. Forgiven now I stand. Your scars are my reminder. Your scars are my reminder. Your cross to great exchange. Your cross to great exchange.
Christ at the heavens fall. Hallelujah, we raise you up, Christ our Selamat hari Minggu, Jemaat Every Nation Jogja yang dikasihi Tuhan. Jemaat Every Nation dimanapun Anda berada, juga saudara yang turut menyaksikan tayangan ibadah kami, Gereja Every Nation Yogyakarta. Kami adalah bagian dari Gereja Every Nation di seluruh dunia. Saya salah satu pemimpin life group atau kelompok sel di Gereja Every Nation Jogja. Kami ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Ini waktunya memberi perpuluhan atau persembahan. Saya akan mendorong dari Matius pasal 6 ayat 22 dan 23 yang bunyinya sebagai berikut. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan khotbah Kristus, bagian dari khotbah Kristus di atas bukit tentang hal mengumpulkan harta. Mata adalah bagian tubuh kita tempat cahaya masuk. Mata yang baik adalah mata yang berfungsi dengan baik. Bayangan tertangkap di retina, jelas, fokus, dan bersih. Bila Bapak Ibu Saudara melihat dengan cara seperti ini, maka bayangannya tertangkap double-double. Double-double, tidak fokus, kabur. Dalam bahasa aslinya, mata di sini merupakan kata tunggal, bukan jamak. Mata bukan kedua mata. Menggambarkan fokus kita harus satu. Yang diperjelas dengan ayat berikutnya yang mengatakan kita hanya dapat mengabdi pada satu Tuhan, bukan dua. Mata adalah jendela hati kita. Mata menggambarkan cara kita melihat dan konteksnya adalah cara kita menilai harta dan kepunyaan kita. Saya pikir kontinum tentang bagaimana pikiran menjadi takdir seseorang dapat diterapkan di sini. Apa yang kita pikirkan akan kita perkatakan, apa yang kita perkatakan akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan akan menjadi kebiasaan kita, dan apa yang menjadi kebiasaan kita akan menjadi karakter kita, dan karakter kita menentukan takdir. Mata yang baik, mata yang menilai harta di sorga lebih penting, akan mendorong kita bermurah hati dan memengaruhi kita dalam keputusan-keputusan dalam hidup dan menjadikan kehidupan rohani kita terang. Sebaliknya, mata yang jahat, yaitu mata yang menilai harta di bumi lebih penting, akan mendorong kita kikir, tamak, dan juga akan memengaruhi keputusan-keputusan dalam hidup yang menjadikan kehidupan rohani yang gelap dan hanya akan menjadi semakin gelap. Dalam salah satu buku seri IBLP, dikatakan murah hati adalah inti dasar sifat Allah. Maka salah satu upah dari kemurahan hati adalah wajah yang berseri-seri. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, mari kita minta Tuhan, kita minta Roh Kudus menuntun kita pada mata yang baik, supaya kita dimampukan untuk terus belajar bermurah hati, dan hidup kita akan menjadi semakin terang dan terang. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, terima kasih, Tuhan berkati. Selamat pagi, selamat datang kembali di kanal YouTube Every Nation Jogja bersama saya Pendeta Jimmy Peter Kaloserang pada ibadah online pada hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Oktober tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk perlindungan, pemeliharaan, penyediaan, segala berkat dan anugerah-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami sampai hari ini, sehingga kami tidak kekurangan hal yang baik. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan, kami dedikasikan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang menerangi hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Amin.
Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Jemaat AFI Nation Jogja dimanapun berada, atau Jemaat AFI Nation di Indonesia, mohon Bapak Ibu saudara yang bergabung bersama-sama kami, mungkin baru pertama kali pada hari ini atau mungkin sudah beberapa kali, terima kasih untuk kehadirannya. Saya berdoa, saya percaya Bapak Ibu saudara semua diberkati melalui pelayanan pemberitaan firman Tuhan, ibadah pada hari ini. Kita melanjutkan seri khotbah The Gospel Explained yang diambil dari kitab Roma, yang tujuan akhirnya kita akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kuasa Injil dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita sewaktu kita mempelajari kitab Roma tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita ada di tanggal 4 Oktober hari ini dan di minggu yang ke-13. Bapak Ibu bisa melihat di situ kita masih pada bagian yang kedua, bagaimana ketika kuasa dicurahkan, anugerah Tuhan dicurahkan, kita tidak hanya berbicara tentang keselamatan yang akan datang, tetapi juga kita dimampukan untuk menghadapi kehidupan yang sekarang ini di muka bumi ini dengan segala tantangan dan rintangan yang kita hadapi, dan kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang memampukan kita semua. Kita ada pada hari ini tanggal 4 Oktober dan kita ambil dari Roma pasal 8. Judul khotbahnya Life in the Spirit atau hidup di dalam roh. Teks kita diambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Dalam Roma pasal 8 ini, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana pekerjaan Kristus dan tanggapan kita kepadanya dalam iman kita memberikan kita identitas baru dari budak hukum dosa dan hukum kematian kini menjadi anak-anak Allah. Hukum dosa berarti bahwa kita tidak berdaya untuk melawan dosa karena sifat alami kita manusia yang berdosa. Dan hukum kematian kita akan dihakimi setelah kita mati nanti dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah, suatu Tuhan datang dalam kehidupan kita dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diberikan identitas baru dan kita dilepaskan dari hukum dosa dan hukum kematian tersebut, sehingga kini kita menjadi anak-anak Allah. Karena kita sekarang adalah anak-anak Tuhan, kita benar-benar dibebaskan dari penuduhan, dan ini memengaruhi sikap dan tindakan kita sekarang. Kita bisa hidup bersama bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita. Rasul Paulus menunjukkan kontras antara hidup menurut daging, yang artinya sifat berdosa, dan hidup oleh roh. Kita dulu hidup dalam perbudakan peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang tidak pernah bisa kita penuhi. Kita menganggap kekristenan adalah serangkaian aturan, boleh dan tidak boleh, dan kita terjebak di situ, dan kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa memenuhi aturan tersebut. Tetapi karena Yesus dan pekerjaannya yang sudah selesai di kayu salib, Dia mengenapi hukum Taurat atau aturan tersebut dan membebaskan kita dari perbudakan ini. Roma 8 ayat 1 tadi mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang dimaksudkan dengan tidak ada penghukuman? Adam membawa penghukuman kepada manusia, suatu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tetapi Yesus Kristus Tuhan membebaskan manusia dari penghukuman. Rasul Paulus menunjukkan bahwa hidup tanpa kasih karunia Kristus adalah kekalahan, kesedihan, dan perbudakan kepada dosa, karena ketidakberdayaan kita sebagai manusia yang dalam daging dan punya sifat alami yang berdosa. Yang ada dalam kehidupan kita adalah kekalahan, kesedihan, perbudakan kepada dosa. Tapi kabar baiknya Tuhan Yesus sudah datang dan melepaskan kita dari perbudakan tersebut. Dalam pasal Roma 8 ayat 1-39, Paulus memberitahukan kita bahwa kehidupan rohani, kebebasan dari hukuman,
dan kemenangan atas dosa dan persekutuan dengan Allah dapat terjadi melalui persatuan dengan Kristus oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Dengan menerima dan mengikuti pimpinan Roh, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan dituntun kepada pemulihan terakhir atau kemuliaan terakhir. Nanti waktu kita diselamatkan, kita bersama-sama dengan Kristus, kita dimuliakan, itu adalah pemulihan terakhir. Dan inilah kehidupan Kristen yang normal, di bawah persediaan sepenuhnya dari Injil. Roma 8 ayat 2 mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus memberikan kita semua kemenangan, kelepasan dalam pergumulan melawan dosa. Ada hukum baru untuk kehidupan kita yang baru. Hukum baru untuk kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan, yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Roh Kudus ini menghidupkan dan memberikan kehidupan, mendatangkan sukacita dan jaminan kemenangan dalam kehidupan kita, mengatasi hukum dosa dan hukum maut. Ayat 3, Roma 8 ayat 3 mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Nah, pertanyaannya, apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat? Yang pertama, hukum Taurat tidak dapat membenarkan kita. Yang kedua, tidak memberikan kehidupan. Yang ketiga, tidak dapat menjadikan kita sempurna. Yang keempat, memberi pengetahuan akan dosa. Justru karena hukum Taurat, kita mengenal dosa. Yang kelima, menghukum mereka yang gagal hidup menurut standar kebenaran yang diberikannya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika saya mengatakan hukum Taurat, tidak selalu mengacu kepada 10 perintah Allah. Tapi hukum Taurat ini adalah peraturan, aturan yang kita buat sendiri. Dan kita menganggap agama Kristen adalah penuh dengan aturan. Dan ketika aturan itu tidak bisa kita penuhi, yang ada adalah rasa bersalah. Nah, itu adalah hukum Taurat, kuasa hukum Taurat. Meskipun tidak mengacu kepada 10 Commandments atau 10 perintah Allah, tapi hukum Taurat di sini mengacu kepada peraturan, rangkaian peraturan, tata cara yang kita merasa bahwa kalau kita tidak melakukannya, kita berdosa. Itu sebabnya hukum tadi tidak bisa membenarkan kita, tidak bisa memberikan kehidupan. Sebaliknya, kita merasa bersalah, menuntun kita pada kematian, dan tidak bisa membuat kita sempurna. Karena kita tidak mungkin sempurna dengan kekuatan kita sendiri. Dan justru karena hukum, karena peraturan yang kita buat, kita tahu bahwa kita berdosa. Dan hukum ini atau peraturan yang kita buat ini membuat kita gagal hidup menurut standar kebenaran yang ditetapkan olehnya. Nah, masalahnya bukan hukum Tauratnya atau peraturannya yang lemah, tetapi pada tubuh dan daging manusia, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Taurat tidak berdosa, dia sempurna. Tapi manusia, daging, yang menjadi masalahnya. Sebab tidak ada yang baik dalam diri kita semuanya. Dengan daging, manusia tidak mungkin memelihara Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara masih ingat, Rasul Paulus berkata, aku tahu apa yang baik, yang benar, tapi bukan apa yang baik yang kulakukan, justru apa yang tidak baik yang kulakukan. Nah, itulah kuasa dosa. Kita tahu bahwa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, tapi kita tidak mampu hidup benar karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari situ? Kabar baiknya Tuhan Yesus sudah mati bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya waktu kita percaya kepada Dia dan membebaskan kita dari kuasa hukum dosa dan hukum Taurat tersebut. Roma 8 ayat 3 mengatakan, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Roma pasal 8 ayat 3 yang bagian B. Maksudnya apa? Kematian Kristus di kayu salib menjadi kemenangan bagi kita. Sejak Kristus membayar hukuman dosa bagi kita dalam tubuhnya, kita ada dalam Yesus Kristus dan Allah tidak menghukum kita sebab Yesus sudah menanggung dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Inilah yang saya katakan dengan pekerjaan Kristus di kayu salib yang sudah selesai. Kita mengandalkan pekerjaan Tuhan yang sudah selesai di kayu salib, bukan mengandalkan perbuatan baik kita, kesalehan kita, kesucian kita, kebaikan kita, atau agama yang kita lakukan.
Karena kalau kita mengadakan itu semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa diselamatkan. Tapi sebaliknya, waktu kita mengandalkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya di kayu salib, kita dibenarkan. Karena kita dibenarkan oleh anugerah, pemberian yang cuma-cuma, melalui iman, melalui kita percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, kita melihat bahwa Taurat tidak dapat menyelamatkan. Taurat hanya dapat menghukum. Tetapi Allah telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dan melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat. Roma 8 ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Hanya mereka yang hidup dalam roh dapat memenuhi tuntutan Taurat dalam kehidupannya. Jadi jelas, hukum roh lebih tinggi dari hukum Taurat. Kehidupan orang percaya tidak dalam kuasa Taurat, tetapi kuasa Roh Kudus. Hanya dalam Roh Kudus kita mempunyai kehidupan, kita mempunyai kebebasan, dan kita memiliki kebahagiaan. Ada 2 poin yang saya ingin sampaikan sehubungan dengan kebenaran firman Tuhan tadi dari Roma 8 ayat 1-4. Yang pertama, tetapkan pikiran Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua, pada hal-hal yang rohani. Karena di ayat 4 tadi dikatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging. Kita memiliki kehidupan baru di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tidak lagi hidup menurut kemauan daging kita yang berdosa dan berbuat dosa, tapi kita hidup menurut Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ayat 5 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Memikirkan hal yang dari daging adalah hanya berpikir tentang berbuat dosa. Tapi memikirkan hal yang dari roh berarti kita menyenangkan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Ayat 6 mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, ujung dari keinginan daging tersebut maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Setelah kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tidak hidup lagi menurut keinginan daging, tetapi menurut keinginan roh yang adalah hidup dan damai sejahtera. Sebaliknya, bukan kematian dan bukan kekacauan. Bukan kematian dan bukan unrest atau tidak ada damai sejahtera, kekalutan, kekacauan. Ya, yang ada adalah hidup oleh roh menghasilkan kehidupan dan menghasilkan damai sejahtera. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita memiliki pola pikir yang baru. Kalau kita hidup terpisah dari Tuhan, pola berpikir kita selalu mengarah kepada keinginan daging. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kecenderungan kita sebagai manusia yang masih dalam daging hanya berbuah dosa saja. Tapi sewaktu kita bersama Tuhan, Roh Kudus dicurahkan dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita memiliki pola hidup yang baru, yaitu mengarah kepada keinginan roh, bukan kepada keinginan daging lagi. Dalam Kristus, fokus dan pola pikir kita hanya mengarah kepada apa yang menyenangkan Tuhan, dan kita sekarang juga memiliki Roh Kudus yang merubah pola pikir kita. Cara berpikir yang diperbaharui ini akan menentukan bagaimana kita bertindak dan membuat keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi poin pertama tadi, kita harus mengarahkan pikiran kita kepada hal yang rohani, karena kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba, dan suatu hidup kita memiliki Roh Kudus, kita akan dipimpin oleh roh. Poin yang kedua, kehidupan yang dipimpin oleh roh. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Identitas kita di dalam Kristus telah mengubah cara kita hidup. Sebelumnya, tindakan kita secara alami berakar pada sifat berdosa kita. Sebelumnya, Bapak, Ibu, Saudara, saya, kita hamba dosa. Kita hidup dalam perbudakan dosa. Kita tidak punya option, pilihan. Yang harus kita lakukan hanya adalah berbuat dosa. Tapi setelah kita dimerdekakan, kemerdekaan ini seharusnya merubah cara kita hidup, karena kita diberikan identitas yang baru. Kita disebut dengan anak Allah.
Sebelumnya, tindakan kita secara alami berakar pada sifat keberdosaan kita, tapi hari ini, suatu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita hidup dengan dipimpin oleh Roh Tuhan dan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Sekarang, Roh Kudus dapat membimbing kita, tidak hanya dalam hal-hal yang rohani, tetapi dalam semua aspek kehidupan. Memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan dan kemauan kita. Itu membutuhkan kekuatan Roh Kudus. Jika kita ingin melihat hidup kita menghasilkan buah oleh Roh, kita harus berjalan di dalam jalannya. Sebelum kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa menghasilkan buah dalam hidup kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita mau berjalan di jalannya? Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kemampuan kita tidak bisa. Di sini ada gambar Superman. Ya, Superman ini Clark Kent, wartawan yang biasa, manusia biasa, tetapi ketika dia membuka bajunya, dia berubah menjadi Superman karena ada kekuatan dalam dirinya. Ini saya rekayasa gambarnya. Jesus inside. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin manusia yang lemah. Bukan mungkin, ya kita manusia yang lemah. Kita penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Tapi ketika Tuhan masuk dalam kehidupan kita, Roh Kudusnya tinggal dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita, kehidupan kita menjadi manusia yang lain. Kita berubah menjadi manusia yang baru. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 14 tadi mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15 dan dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Dosa hanya membuat kita takut. Perbudakan terhadap dosa membuat kita hanya takut dan rasa bersalah. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, Rasul Paulus menggunakan hukum adopsi secara Roma. Ketika seseorang anak diangkat diadopsi menjadi anak kandung, dia punya hak atau dia diperbolehkan untuk memanggil ayah angkatnya dengan ya Aba, ya Bapa. Suatu sapaan yang erat hubungannya. Berbeda dengan hukum Yahudi. Ketika anak diangkat menjadi anak kandung, anak angkat tersebut tidak bisa mengatakan ya Aba. Perkataan kepada ayah yang dekat. Jadi bukan seperti kepada ayah tapi kepada papa. Tidak bisa. Tapi di sini Rasul Paulus menggunakan hukum Roma bahwa anak angkat ketika diangkat bisa berseru kepada ayah angkatnya, ya Bapa, ya Aba, sapaan kedekatan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut hukum Taurat, hukum dosa, kita tidak bisa dan tidak layak memanggil Tuhan kita sebagai Bapa, Aba, Father. Tetapi ketika kita diadopsi oleh Roh Kudus, kita ada di dalam hukum anugerah, kita ada di dalam ciptaan yang baru. Bapak, Ibu, Saudara saya, kita bisa memanggil Tuhan kita dengan sapaan akrab, ya Abba, ya Bapa. Dan ayat 16 berkata, Roma 8 ayat 16 berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara saya, kita diberikan identitas yang baru, anak-anak Allah, bukan lagi anak-anak berdosa, atau anak-anak karena perbudakan dosa. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kemuliaan dan penderitaan selalu berjalan berdampingan. Di tengah-tengah saat ini, di tengah-tengah masalah pandemi yang belum selesai, Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin punya berbagai masalah yang dihadapi dalam pekerjaan, dalam keuangan mungkin. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita bertekun dalam Tuhan, kita akan melihat kemuliaan itu akan dinyatakan. Karena kita tahu Bapa kita yang di surga tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan bersama-sama Tuhan, bersama Roh Kudus, bersama-sama Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pasti bisa melewati masa-masa penderitaan ini, masa-masa sukar ini, dan tampil sebagai pemenang. Akhirnya saya menutup dengan merangkum khotbah ini, bahwa kita hidup
dengan hukum roh yang lebih tinggi dari hukum Taurat, sehingga kita bisa mengarahkan mata kita pada hal yang rohani dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, biar mata kami hanya terarah kepada hal yang rohani, dan biar kami mengizinkan hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu. Karena suatu kami dipimpin oleh Roh-Mu, maka kami disebut anak Allah. Dan kalau kami anak, kami bukan lagi budak, bukan rasa bersalah dan penuduhan, tapi kemerdekaan, kebebasan, dan sukacita yang Kau berikan kepada kami. Dan Kau berkata, firman-Mu berkata, kalau kami anak, kami juga menerima janji. Itu warisan segala firman Tuhan yang Kau janjikan akan terjadi dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba mau berdoa untuk setiap pemirsa dimanapun berada. Berkati jemaat-Mu Tuhan, lindungi, sediakan apa yang dibutuhkan, dan Engkau yang menjaga keluar masuk kami, waktu kami bangun, waktu kami tidur, dan kami dijauhkan dari setiap kelemahan, dijauhkan dari setiap sakit penyakit yang menular, dijauhkan dari setiap yang jahat dan kecelakaan dan bencana, karena Engkau menyertai kami, melindungi kami, menyediakan bagi kami, dan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. My soul is safe within my Savior. There's no other love that's greater.